أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita disuruh untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk menguatkan imun. Oleh karenanya bermacam cara dilakukan orang. Tapi setidaknya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ada dari dua faktor. Yang pertama dari faktor fisik, jasmani. Yang kedua dari faktor rohani, kejiwaan. Ternyata untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu tidak hanya dengan menu yang lengkap, gizi yang cukup, tidak hanya dengan semata berjemur di bawah panas matahari, juga tidak semata dengan tidur yang teratur. Memang itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari sudut fisik, tetapi lebih dari itu juga dari sudut kejiwaan, yaitunya di mana manusia harus menjadikan hatinya itu tenang, pikirannya itu tenang. Ketika pikiran tenang, jiwa tenang, maka daya tahan tubuh akan stabil. Oleh karenanya ada beberapa hal yang menggerogoti, sehingga nanti ketenangan itu menjadi sirna.
orang berada di dalam kekacauan pikiran, orang berada dalam keadaan resah dan gelisah, maka waktu itu daya tahan tubuh akan menurun. Walaupun makan lengkap, gizi cukup, tidur teratur, tetapi kalau pikiran kacau, hati tidak tenang, maka daya tahan tubuh pun akan menurun juga. Oleh karenanya ada 4 macam dari 70 hal yang jika kita simpulkan menjadi 4, yaitunya yang menurunkan daya tahan tubuh itu, yang pertama adalah sedih, yang kedua cemas, yang ketiga kesal, dan yang keempat marah. Sedih, cemas, kesal, dan marah. 4 macam hal ini dia bisa bertemu pada dendam, dia bisa bertemu pada iri, dia bisa bertemu pada sifat-sifat yang lain. Oleh karenanya manusia harus menjaga dirinya dari 4 macam ini. Sementara yang akan memicu 4 macam ini banyak sekali. Yang akan memicu sedih, yang akan memicu marah, yang akan memicu cemas, yang akan memicu kesal, itu banyak sekali. Apakah itu di kantor, di pasar, di jalan, maupun di rumah. Bayangkan ketika di jalanan misalnya, ketika berkendaraan, orang memotong kita. Setelah memotong kita, dia berhenti di depan kita. Bisa timbul marah, bisa timbul kesal, dan lain sebagainya. Dan begitu juga ketika pergi di pasar, terjadi tawar-menawar, akhirnya menimbulkan kata-kata yang tidak enak. Itu pun bisa menimbulkan kesedihan, kesal, dan sebagainya. Pulang ke rumah, rupanya di rumah sedang terkunci. Kita dalam keadaan lapar, lelah, dan letih, rumah terkunci. Dihubungi anak dan istri, tidak menjawab, lagi mati HP-nya, bertambah kesal lagi. Dan banyak yang menyebabkan kesal, marah, sedih, dan cemas itu. Nah, dia akan selalu ada di mana saja, kapan saja. Sementara kita tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak boleh cemas. Untuk penangkal itu, untuk penetralisirnya, ternyata penetralisirnya adalah zikir. Ini yang dikatakan oleh Allah pada ayat tadi. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, hati akan jadi tenang. Bila hati tenang, maka dari sudut kejiwaan, daya tahan tubuh kita akan kuat. Tinggal lagi dari sudut fisik. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, ternyata ada orang walaupun sudah berzikir ratusan kali, ribuan kali, tetapi hatinya bisa saja gelisah, hatinya bisa saja tetap sedih dan marah, padahal sudah berzikir berulang kali. Mungkin cara berzikirnya ini yang bermasalah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata untuk berzikir yang berpengaruh, yang bisa menenangkan hati, menenteramkan jiwa, menenangkan pikiran itu, yaitunya zikir yang sejalan antara pola pikir dan pola zikir. Bila hanya berzikir saja, sementara pola pikirnya tidak menopang, maka zikirnya itu hanya sekedar ibadah saja, tetapi tidak akan mampu menenangkan hatinya, tidak mampu menenangkan pikirannya. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 191, yaitunya allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang berzikir kepada Allah baik di waktu berdiri, di waktu duduk, wa ala junubihim, maupun di waktu berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard,
dan dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, lalu muncul dari ucapannya itu, ya Tuhan kami, ternyata tidak ada yang Engkau ciptakan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina azabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Hadirin kaum muslimin, untuk itu di dalam berzikir harus nyambung antara pola pikir dan pola zikir. Ketika hanya pola zikir tidak sejalan dengan pola pikir, dia tidak akan membawa dampak kepada kejiwaan. Paling dia hanya bernilai pahala saja, tapi tidak akan membawa kepada ketenangan. Oleh karenanya harus kita sejalankan pola zikir dan pola pikir, seperti yang dikatakan oleh ayat tadi. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik di waktu berdiri, di waktu duduk maupun di waktu berbaring, sembari dia memikirkan tentang kejadian langit dan bumi ini. Mari kita lihat dari sekitar 10 zikir, kita coba ungkap agak satu saja sebagai contoh sesuai dengan waktu yang memungkinkan. Hadirin kaum muslimin, bukankah ketika mendapat musibah kita dianjurkan berzikir atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ketika dapat musibah, ketika ditimpa bencana, kita disuruh mengucapkan zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zikir. Tetapi pola pikir kita sejalan dengan itu apa tidak? Ini yang jadi masalah. Hadirin kaum muslimin, coba kita lihat artinya. Orang banyak dengan arti yang bermacam-macam, tetapi coba kita lihat arti yang sebenarnya. Inna lillahi, inna itu dua kata, inna dan na. Inna sesungguhnya, na kami. Inna sesungguhnya, kami, lillahi. Li itu milik atau kepunyaan, Allah adalah Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepada Allah juga kembalinya. Kepada Allah kembalinya, atau kepadanya kembali. Mari kita lihat pola pikir kita dengan zikir ini sejalan apa tidak. Kita ulang artinya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Zikirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pola pikir kita sama dengan itu apa tidak? Ini yang jadi masalah. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu kita lihat tambahan lagi, sesungguhnya kami itu siapa? Kami itu ternyata bukan kita saja, bukan manusia saja. Kami itu adalah kita dan segala sesuatu yang dititipkan Allah pada kita. Kami di situ termasuk anak, istri dan lain sebagainya. Kami di situ termasuk rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Itu yang berarti kami. Kami adalah milik Allah. Sekarang coba kita telusuri. Ketika kita izinkan apa tidak? Kita relakan apa tidak? Istri kita itu milik Allah, anak kita itu milik Allah, rumah kita itu milik Allah, kendaraan kita itu milik Allah. Suatu saat Allah ingin mengambilnya pada waktu yang kita tidak tahu, dan dengan cara kita yang tidak tahu, Allah mengambil miliknya dari kita. Boleh apa tidak? Rela kita apa tidak? Kalau sudah tertanam ini adalah milik Allah dan kita hanyalah hak pakai saja, maka suatu saat Allah mengambilnya, jiwa kita tetap tenang. Sekali saja baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi pola pikir justru milik kita, milik kita, milik kita, milik kita, milik kita, diambil oleh Allah. Dibaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak nyambung dia. Aturannya kalau itu pola pikir kita, mungkin kalimatnya inna hadza li, sesungguhnya ini adalah kepunyaanku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya dikembalikan, wa ilaihi raji'un, dan kepada
diambil oleh Allah dan kembali kepada Allah. Sesungguhnya ini adalah milikku dan sekarang pindah kepada Allah. Mungkin itu yang tepat zikirnya. Hadirin kaum muslimin, sedangkan kita diajarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami, saya, istri, anak, cucu, rumah, toko, kendaraan dan lain sebagainya milik Allah. Wa ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Duhai Allah, ya Ghafur, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami. Orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya, jangan biarkan dia teraniaya dalam kubur. Tempatkan ia pada tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan dia jasmani dan rohani, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepadanya, dan tolong takdirkan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan nilai hidup kami hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari hari sekarang. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kalau selama ini kami memahami zikir itu ya Allah tidak sesuai dengan zikir itu sendiri. Pola pikir kami tidak cocok, tidak sejalan dengan pola zikir itu. Maafkan dan ampuni kami ya Allah. Untuk itu bimbing kami ya Allah. Beri kami kelapangan waktu dan kesediaan hati untuk mau mempelajari zikir-zikir-Mu itu ya Allah, sehingga zikir kami sesuai dengan yang Engkau ridhai, zikir kami sesuai dengan yang Engkau maksud ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, kokohkanlah iman kami ya Allah, kokohkan ibadah kami, kokoh dan kuatkan silaturahmi kami, kokoh dan kuatkan ekonomi kami, kokoh dan kuatkan daya tahan tubuh kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.